Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang lebih besar di dalam diri? Sesuatu yang belum tergali? Mungkin sebuah bakat, passion, atau kemampuan yang selama ini terpendam. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu cara membuka potensi tersembunyi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Setiap dari kita terlahir dengan potensi yang luar biasa. Coba bayangkan diri kita seperti sebuah gunung es. Apa yang terlihat di permukaan yaitu keahlian dan kepribadian kita sehari-hari hanyalah sebagian kecil. Bagian terbesarnya, potensi kita yang sesungguhnya, justru tersembunyi di bawah permukaan. Tapi seringkali, rasa takut, keraguan diri, atau bahkan zona nyaman membuat kita enggan untuk menyelam lebih dalam. Kita terlalu sering berkata pada diri sendiri, "Ah, aku tidak bisa. Itu bukan untukku," atau sudah terlambat untuk mencoba. Padahal, pikiran-pikiran seperti inilah yang menjadi penghalang terbesar kita. Coba kita ubah pola pikir ini. Anggaplah hidup ini adalah sebuah petualangan besar. Dan di dalam diri kita ada sebuah peta harta karun yang menunggu untuk ditemukan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita memulai petualangan ini? Langkah pertama adalah keluar dari zona nyaman. Ini adalah langkah yang paling menakutkan, tapi juga yang paling penting. Zona nyaman itu memang enak, aman dan predictable. Tapi ingat, tidak ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Coba lakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang sedikit membuatmu takut. Mungkin belajar bahasa baru, ikut kelas melukis, mencoba public speaking, atau bahkan memulai proyek kecil yang sudah lama kamu impikan. Tidak perlu langsung lompat ke hal yang paling ekstrem. Mulailah dari langkah kecil. Misalnya, jika kamu takut berbicara di depan umum, coba mulai dengan lebih aktif berpendapat saat rapat atau kumpul bersama teman. Tujuannya adalah untuk membiasakan diri dengan perasaan tidak nyaman, karena disitulah keajaiban terjadi. Setiap kali kamu berhasil melewati tantangan kecil, kepercayaan dirimu akan bertambah, dan kamu akan sadar kalau kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Langkah kedua, kenali rasa ingin tahu atau curiosity kamu. Anak-anak adalah pembelajar terbaik karena mereka tidak pernah berhenti bertanya, "Kenapa begini? Bagaimana cara kerjanya?" Seiring kita dewasa, rasa ingin tahu ini sering kali tumpul. Mari kita asah lagi. Ketika ada sesuatu yang menarik perhatianmu, jangan hanya dilewati. Coba cari tahu lebih dalam. Baca buku tentang itu, tonton video, atau cari komunitas yang membahas topik tersebut. Rasa ingin tahu adalah kompas yang akan menuntunmu menuju potensi tersembunyimu. Siapa tahu, hobi iseng-isengmu hari ini bisa menjadi keahlian utamamu di masa depan. Langkah ketiga, jangan takut gagal. Ini klise, tapi sangat benar. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar. Thomas Edison tidak langsung menemukan bola lampu. Dia melewati ribuan kali percobaan yang gagal, tapi dia tidak melihatnya sebagai kegagalan. Dia melihatnya sebagai 1000 cara yang tidak berhasil, yang membawanya lebih dekat ke cara yang berhasil. Setiap kali kamu mencoba sesuatu yang baru dan gagal, kamu sebenarnya mendapatkan data yang sangat berharga. Kamu belajar apa yang berhasil dan apa yang tidak. Jadi, ubah cara pandangmu terhadap kegagalan. Sambutlah sebagai guru terbaikmu. Tertawakan kesalahanmu, belajar darinya, dan coba lagi dengan cara yang berbeda. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Langkah keempat adalah refleksi diri. Luangkan waktu sejenak setiap hari atau setiap minggu untuk merenung. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sudah aku pelajari hari ini? Momen apa yang membuatku merasa paling hidup? Tantangan apa yang aku hadapi? Dan bagaimana aku mengatasinya? Kamu bisa menuliskannya dalam jurnal. Proses menulis ini membantu menjernihkan pikiran dan melihat pola-pola dalam hidupmu. Kamu akan mulai menyadari apa yang benar-benar kamu nikmati, di mana letak kekuatanmu, dan area mana yang perlu kamu kembangkan. Refleksi adalah cermin untuk melihat dirimu yang lebih dalam, yang seringkali tertutup oleh kesibukan sehari-hari. Langkah kelima, cari lingkungan yang mendukung. Manusia adalah makhluk sosial, lingkungan kita sangat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis dan selalu meremehkan mimpimu, akan sangat sulit untuk berkembang. Sebaliknya, carilah teman, mentor, atau komunitas yang positif. Orang-orang yang akan menyemangatimu saat kamu jatuh, merayakan keberhasilan kecilmu, dan memberimu inspirasi untuk terus maju. Lingkungan yang tepat bisa menjadi akselerator yang luar biasa untuk membuka potensimu. Dan yang terakhir, sabar dan konsisten. Membuka potensi diri bukanlah proyek semalam. Jadi, ini adalah perjalanan seumur hidup. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa tidak ada kemajuan. Akan ada momen di mana kamu ingin menyerah. Di saat-saat seperti itulah, kesabaranmu diuji. Ingatlah tujuan besarmu, tapi fokuslah pada langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Konsistensi dalam melakukan hal-hal kecil setiap hari akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Seperti meneteskan air ke atas batu, mungkin awalnya tidak terlihat dampaknya, tapi lama-kelamaan batu itu akan berlubang. Jadi, mari kita rangkum. Pertama, beranikan diri keluar dari zona nyaman. Kedua, ikuti rasa ingin tahumu. Ketiga, rangkul kegagalan sebagai bagian dari proses. Keempat, lakukan refleksi diri secara rutin. Kelima, bangun lingkungan yang mendukung. Dan keenam, bersabar serta konsisten. Ingat,
Potensi terbesar dalam hidupmu ada di dalam dirimu sendiri, bukan di luar sana. Kamu adalah arsitek dari hidupmu sendiri. Kamu punya kekuatan untuk membentuk dirimu menjadi versi terbaik yang kamu impikan. Jangan biarkan potensi itu terkubur selamanya. Mulailah menggali hari ini, satu langkah kecil pada satu waktu. Kamu akan terkejut dengan apa yang akan kamu temukan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Aku harap apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan dorongan buat kalian semua untuk memulai perjalanan menemukan potensi diri. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil setelah menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya. Aku senang sekali membacanya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.